Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati bagian 2. Silakan kalian simak. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang jenis-jenis keanekaragaman. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem itu sendiri merupakan suatu kesatuan lingkungan yang melibatkan interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu berbagai jenis makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Yang kedua, faktor abiotik berupa lingkungan, misalnya air, tanah, suhu, kelembaban, cahaya, mineral, dan lain-lain. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Berikut ini Bapak berikan contoh-contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem lumut. Tumbuhan yang hidup di sana didominasi oleh tumbuhan lumut. Terletak di daerah bertemperatur rendah seperti di puncak pegunungan maupun di daerah kutub. Untuk hewan yang hidup di sana, kebanyakan memiliki bulu lebih tebal dari hewan lainnya, karena untuk melindungi dirinya dari suhu dingin. Yang kedua, ekosistem hutan berdaun jarum. Didominasi oleh pepohonan berdaun jarum, misalnya pohon pinus. Berada di daerah beriklim sedang atau subtropis, misalnya di belahan benua Amerika maupun benua Eropa. Kebanyakan hewan yang hidup sejenis beruang madu. Yang ketiga, ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-cirinya, yang pertama didominasi oleh berbagai macam jenis pohon. Yang kedua, beriklim tropis atau panas. Artinya, di daerah ini merupakan daerah yang panas dan musim penghujan yang tinggi. Yang ketiga, hewan yang hidup berbagai jenis primata seperti kera dan berbagai jenis burung. Ekosistem hutan hujan tropis kebanyakan di daerah Amerika dan sebagian Asia. Yang keempat, ekosistem padang rumput. Ciri-cirinya, 1. Didominasi oleh rumput. Artinya tumbuh-tumbuhan dipenuhi oleh rerumputan dan ilalang. Yang kedua, daerahnya beriklim kering dengan ketinggian 3.600 sampai 4.100 meter. Yang ketiga, kebanyakan hewan yang hidup sejenis mamalia besar, misalnya gajah, jerapah, kemudian herbivora, hewan pemakan rumput seperti rusa, banteng, dan karnivora atau pemakan daging, misalnya singa, citah, dan lain sebagainya. Ekosistem padang rumput kebanyakan terdapat di benua Afrika. Yang kelima, ekosistem padang pasir. Ciri-cirinya didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan seperti kaktus, tumbuhan yang mampu beradaptasi pada daerah yang tandus. Karena kaktus memiliki kemampuan mampu menyimpan air di dalam batangnya ketika hujan turun. Ciri yang kedua, daerahnya beriklim panas. Ciri yang ketiga, hewan yang hidup kebanyakan sejenis reptil seperti kadal, kemudian mamalia kecil seperti tikus gurun, dan beberapa
burung gurun. Yang keenam, ekosistem pantai. Didominasi oleh formasi Pescafry dan formasi Barringtonia. Bisa kalian lihat pada gambar di atas itu adalah formasi Pescafry, di mana pesisir pantai ditumbuhi oleh tumbuhan seperti bakau, misalnya hutan bakau. Kemudian ada gambar yang di bawah itu adalah formasi Barringtonia, di mana pesisir pantai tertutup oleh batu-batuan koral ataupun pasir. Ciri yang kedua, hewan yang hidup di daerah ini kebanyakan sejenis kepiting, serangga, dan burung-burung pantai. Kita berlanjut ke materi berikutnya tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan karakteristik wilayahnya. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, Indonesia terletak di daerah iklim tropis atau panas. Temperaturnya cukup tinggi dan curah hujan banyak. Artinya, negara kita mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau di mana suhu cukup panas dan musim penghujan di mana intensitas hujan cukup tinggi. Kemudian secara geografis Indonesia ini terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Artinya negara kita itu banyak dikelilingi oleh gunung-gunung, bahkan ada gunung berapi. Kemudian yang keempat, Indonesia kaya akan jenis tumbuhan dan jenis hewan. Yang kedua, berdasarkan persebaran organisme. Di sini terbagi menjadi 4. Persebaran fauna ataupun hewan yang hidup di wilayah Indonesia Barat atau yang dikenal dengan wilayah oriental meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, persebaran fauna ataupun hewan di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Australia meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Yang ketiga, hewan ataupun fauna yang hidup pada zona peralihan antara oriental dan Australia. Nah, yang keempat, flora ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia lebih kepada Malaysiana. Artinya, tumbuh-tumbuhan ini sama halnya dengan yang ada di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, di mana memiliki flora yang sama seperti yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita lihat jenis-jenis fauna di wilayah Indonesia bagian barat atau wilayah oriental. Misalnya di wilayah Sumatera kita bisa melihat ada gajah, tapir, badak bercula satu, harimau, siamang, dan orang utan. Yang kedua di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa hewan-hewannya misalnya ada badak bercula satu, harimau, dan banteng Jawa. Kemudian di wilayah Kalimantan bisa kita lihat ada badak bercula 2, macan tutul, orang utan, kera bekantan, dan beruang madu. Jenis fauna di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Australia, misalnya di Irian Jaya, kita bisa lihat berbagai macam jenis burung dengan warna-warni seperti kasuari, nurkit, parkit, cendrawasih, dan merpati jambul. Bahkan ada hewan endemik yang ada di Irian Jaya yang terkenal sekali, yaitu burung cendrawasih. Kemudian ada beberapa jenis hewan yang mirip seperti di Australia atau hewan berkantung. Ada kanguru walabi dan kanguru pohon. Jadi tidak hanya ada di Australia, ternyata di negara kita di Irian Jaya juga memiliki hewan endemik seperti ini. Kemudian di Sulawesi bisa kita lihat ada hewan
khas dari Sulawesi yaitu anoa. Kemudian bisa kita lihat juga di Nusa Tenggara atau tepatnya di Pulau Komodo bisa kita lihat ada hewan khas yang disebut dengan naga raksasa atau yang terkenal dengan sebutan komodo. Selanjutnya ada zona peralihan antara wilayah oriental dan wilayah Australia. Misalnya di sini terdapat berbagai jenis marsupialia atau mamalia berkantung atau kanguru ya. Kemudian burung pelatuk, kemudian ada burung hantu, ada bajing dan babi. Selanjutnya ada flora atau tumbuh-tumbuhan Malaysiana. Di wilayah Indonesia, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup ini memiliki kemiripan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di negara tetangga seperti di Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya. Sehingga disebut juga sebagai penghasil plasma nutfah. Kemudian pohon meranti terdapat di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Brunei, Malaysia, dan pulau lainnya yang ada di sekitar ataupun negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia. Kemudian kita juga memiliki bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang terdapat di hutan Sumatera, Bengkulu, kemudian ada yang hidup juga di Malaysia, Kalimantan, dan Jawa. Jadi tumbuh-tumbuhan endemik yang hidup di Indonesia ini memiliki kemiripan dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, demikian pembahasan materi untuk kali ini. Minggu depan kita melanjutkan kembali materi tentang manfaat dan nilai dari keanekaragaman hayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.